Hai teman-teman, malam ini kita turun menembus atmosfer tebal planet berawan bernama Elara. Angin di sini tidak berhembus, ia berdenyut seperti napas raksasa yang sedang tertidur. Petir menyala dalam warna yang mustahil seperti hijau dan lila, menerangi awan yang padat dan lembab seperti wol basah. Kapsul pendaratanmu mendesis saat menembus atmosfer atas, dan di bawah sana, melalui kabut keemasan, sesuatu yang besar dan benar-benar diam menggantung di orbit. Monolit. Benda itu seharusnya tidak ada di sana. Elara adalah dunia gas kategori 7. Tidak dapat dihuni di permukaannya. Dan belum dipetakan di bawah lapisan awan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada daratan. Namun di sini, tepat di atas troposfer atas, mengambanglah sebuah bangunan hitam seukuran katedral. Benar-benar diam meskipun angin dahsyat berputar di sekitarnya. Ia tidak berputar, ia tidak memancarkan energi, ia hanya ada. Tugasmu bukan untuk mempertanyakan hal yang mustahil. Kamu bagian dari tim penelitian kecil yang ditugaskan di stasiun Isolea. Salah satu cincin orbit baru untuk studi atmosfer. Bukan pos paling glamor kecuali kamu menganggap badai yang berpikir dan hujan es mikro sebagai sesuatu yang glamor. Tapi monolit ini, ia mengubah segalanya. Kamu merapat ke stasiun cincin. Sepatu botmu menempel secara magnetik dengan bunyi ketukan lembut, dan kamu mencium bau khas luar angkasa logam steril. Udara daur ulang, dan sedikit aroma kayu manis dari kue sintetis seseorang yang sedang dipanaskan di kantin. Keset sambutan adalah hologram yang berkedip antara tulisan hello dan error. Kamu berjalan melewati koridor transparan menuju orientasi, melewati poster yang bertuliskan, seperti jangan berikan makanan ke awan data dan percayalah pada cerminmu, kecuali jika ia berkedip. Atmosfer Elara mendidih di balik jendela observasi, sepekat minyak dan dilintasi oleh kilatan petir. Di dalam ruang pengarahan, Kapten Sorel yang setengah wajahnya pernah melebur karena gelombang plasma memberimu pengarahan dengan pointer laser berbentuk bebek. Ia mengklik slide demi slide data tentang monolit. Begini, katanya sambil mengunyah stik alga berbumbu. Kita tidak membuatnya. Penduduk Elara juga tidak, karena mereka tidak ada. Tapi struktur itu lebih tua dari bulan kita dan tidak memancarkan apapun, tidak ada energi, tidak ada sinyal, tidak ada maksud. Kamu menyipitkan mata melihat gambar itu, terlalu halus, sempurna, sudut hitam tanpa sambungan, tanpa panel. Sebuah bentuk yang dibuat oleh entitas yang tidak pernah membayangkan manusia akan melihatnya. Kamu akan tidur di sektor D, lanjutnya. Jangan tersesat ke sektor, masih dihuni oleh Aisisa yang belum bisa kami usir. Dia mungkin bercanda, mungkin. Ranjangnya terasa seperti tidur di instalasi museum. Krom, antarmuka berkilau biru. Satu lampu bola kecil yang berdenyut lembut saat mendeteksi pikiranmu melayang. Stasiun ini berdengung dengan frekuensi yang terasa hingga gigimu, seperti berbaring di atas dengkuran kucing. Dan malam pun tiba, malam pertamamu di atas Elara, kamu berbaring, menatap awan di bawah, melalui jendela, lalu lampu pommu berdenyut, dan irama tak terduga memenuhi ruangan, bukan suara, bukan cahaya, tapi semacam perpaduan. Dan itu datang dari arah monolit, detak jantungmu melambat. Atau malah semakin cepat. Kamu tak yakin lagi, ada hukum aneh di sini, tertulis di plakat ruang makan. Atas perintah Serikat Peneliti Elara, jika monolit mulai memanggil nama lahirmu, segera laporkan ke Medbainar, dan selamat ulang tahun. Tidak ada yang tertawa saat membacanya. Di luar, awan terbuka sejenak, dan ia terlihat lagi, monolit itu, menunggu, mengamati, atau hanya ada. Beberapa ilmuwan percaya itu peninggalan peradaban terdahulu, yang lain berpikir itu bukan struktur sama sekali, melainkan bentuk pemikiran yang tak sengaja menjadi nyata. Seorang magang menyarankan bahwa itu mungkin hanya pesawat yang diparkir dengan buruk. Dan dia segera dipindahkan ke analisis alga karena pembangkangan filosofis. Kamu terbangun lagi, tapi apakah kamu sempat tidur? Jam menunjukkan 1:37 menit, lalu berkedip menjadi 1:36 menit. Suara ketukan lembut terdengar dari koridor, seperti langkah kaki. Tapi tak ada langkah kaki yang berdetak dalam pola 7/4. Kamu berdiri di ambang pintu, lorongnya kosong. Cahaya biru membentang kedua arah. Irama itu memudar di belakangmu. Lampu bola kembali berdenyut, kode Morse. Tidak, terlalu mengalir. Kamu mendekat, ia berhenti. Kamu membisikkan lelucon. Ia berkedip 2 kali, seperti tertawa. Kamu membisikkan namamu, Henning. Kamu membisikkan kata monolit, lampunya padam. Malam itu kamu tidak tidur lagi, sebaliknya, kamu melayang setengah sadar di ranjang,
mendengarkan napasmu sendiri, dan gelegar petir jauh di bawah. Kamu memikirkan bumi, gravitasi, tanah. Kamu memikirkan fakta bahwa sebulan lalu, monolit itu tidak ada. Atau paling tidak, belum terlihat atau paling tidak, belum terlihat oleh siapapun yang cukup beruntung untuk bertahan hidup menceritakannya. Selamat datang di Elara, dan selamat datang di malam pertama dari perjalanan yang mungkin tidak akan kamu selamatkan. Kamu terbangun dalam keheningan, dan itu seharusnya menenangkan. Jika keheningan di atas stasiun penelitian ini tidak membuat kulitmu merinding pelan, lampu bola di kamarmu kembali berdenyut lembut, kali ini dengan kilatan panjang dan lambat seperti sedang bernapas. Jam stasiun menunjukkan pukul 6.02 waktu orbit standar Elara. Kamu duduk, dan dunia di luar jendela masih tenggelam dalam kabut kuning tua, dengan badai yang menyala-nyala seperti neuron di permukaan planet awan di bawah sana. Hari ini, kamu dijadwalkan mengikuti orientasi di arsip terapun secara teknis. Arsip ini dulunya adalah kapal sebelum ia memutuskan untuk tidak bergerak lagi. Ia melayang tepat di atas sumbu pusat stasiun, tidak terikat oleh kabel atau magnet, tetapi oleh sesuatu yang oleh para insinyur disebut keengganan kuantum. Permukaannya dilapisi panel berwarna karat. Masing-masing terukir dengan tulisan melingkar halus yang tak satu pun berhasil diterjemahkan bahkan oleh AI polibahasa. Untuk mencapainya, kamu menaiki tram magnetik cincin tabung transparan yang dilapisi lumut hidup untuk memurnikan udara dan, entah kenapa, bersenandung lagu Nina Bobo saat kamu menatapnya terlalu lama. Di seberangmu, seorang peneliti lain duduk bersila, mata tertutup, membisikkan sesuatu kepada rotinya dalam bahasa Mars kuno. Kamu memilih untuk tidak bertanya. Arsip itu bahkan lebih aneh, jika dilihat dari dekat, tidak ada pintu hanya bukaan, yang berubah bentuk tergantung cara kamu mendekat. Saat kamu melangkah, tanganmu terasa sedikit mati rasa, seperti menembus agar-agar dingin. Kemudian logam itu terbuka seperti tirai, memperlihatkan bagian dalam yang kosong, dan dipenuhi kristal data yang mengambang. Semuanya bersenandung lembut dalam harmoni yang tidak sinkron. Kamu melayang masuk. Tidak ada gravitasi, tidak ada dinding juga bukan, dalam arti biasa. Ruang itu melengkung ke dalam dirinya sendiri, seperti berjalan di dalam mimpi yang dipantulkan oleh cermin. Kamu merasa berada di dalam katedral yang dibangun oleh pikiran, bukan tangan. Sebuah suara menyapamu, atau lebih tepatnya, 12 suara yang menyatu di dalam tengkorakmu. Halo, itulah Arsip, disebut juga Delphi. Diambil dari nama Orakan yang pernah salah mengutip dalam debat etika bulan. Mohon jangan menyentuh kristal pemimpi jika kamu tidak ingin mengalami kembali kepunahan planet Huron Prim, ujar Delphi dengan ceria. Dan selamat datang, kamu meluncur di antara kumpulan kristal, masing-masing berputar dalam orbit lambat dan penuh maksud. Saat kamu mendekati salah satu, kamu melihat kilasan ingatan yang bukan milikmu sebidang pohon obsidian di bawah 3 matahari. Pernikahan di gravitasi nol, seekor ikan berkaki yang berdebat soal politik. Arsip ini menyerap dan memantulkan pikiran, meskipun tak pernah jelas mana yang nyata. Kamu mencapai nol pusat, sebuah bola data cair, tergantung di dalam cincin perak. Delphi berdenyut lembut. Permintaan diterima, parameter monolit sedang diunggah, abaikan suara tawak itu. Sisa data, kamu bersiap, dan bola itu menyala lalu, tidak ada. Hanya denyut frekuensi rendah yang menembus tulangmu dan meninggalkan aroma min terbakar. Kamu goyah sedikit, di belakangmu. Salah satu kristal berputar lebih cepat, kamu merasakannya. Tanya seorang teknisi di sampingmu. Namanya Anvi, dan matanya tidak sama. Satu manusia, satu dari Gravena cermin. Kamu mengangguk, ia mendekat. Aku sudah mendengarkan monolit itu berminggu-minggu. Denyutnya tak mengikuti pola matematika apapun, tapi mereka selaras dengan satu hal. Kamu mengangkat alis, siklus mimpi, bisiknya. Di atas tram, kepalamu berdengung, siklus mimpi. Monolit itu merespons gelombang bawah sadar manusia. Kamu samar-samar ingat lelukan dalam buku panduan kru. Tidurlah dengan bijak, mimpimu bisa bocor. Tram melambat, tapi bukan di stasiun. Ia berhenti di tengah tabung, di luar, melayang di balik dinding transparan. Ada satu monolit lagi, sedikit lebih kecil, bentuknya identik, tidak bergerak. Tak seorang pun menyebutkan bahwa ada monolit kedua. Interkom berbunyi, penundaan perawatan, silakan nikmati pemandangan. Jangan mencoba memberi nama pada objek tersebut. Memberi nama bisa menyebabkan perpindahan identitas. Kamu menatap saat objek itu miring tidak. Ia tidak bergerak, tapi pikiranmu bersikeras, ia ingin bergerak.
Lumut di dinding tren bersenandung lagu Nina Bobo. Kamu pikir itu, dalam bahasa yang belum pernah kamu pelajari. Tren berjalan kembali. Kamu diam saja di kamarmu, bantal terasa hangat di satu sisi. Padahal kamu tidak ingat pernah berbaring, ada noda tinta data di jarimu sisa dari kristal pemimpin. Itu seharusnya tidak terjadi. Kristal itu seharusnya tertutup dari kebocoran saraf. Kamu menarik selimut. Kamu berbisik, hanya untuk menguji. Monolit, lampu bola berkedip sekali, lalu bernapas bersamaan denganmu. Tidurmu jika itu masih bisa disebut tidur berakhir dengan sebuah denyut, bukan dari tubuhmu, juga bukan dari sistem penunjang hidup stasiun sesuatu yang lebih halus. Kamu merasakannya di belakang matamu, seperti mimpi yang sedang menatap balik ke arahmu. Kamu duduk, lampu bola meredup, seolah sedang menunggu sesuatu di luar jendela. Awan terus berputar dalam keheningan, tapi ada yang berbeda. Monolit itu hilang, tidak ada peringatan, tidak ada alarm, hanya kekosongan. Kamu melayang mengambil pakaianmu. Pengumuman pagi stasiun dimulai dengan semangat yang biasa, meski diwarnai statik. Selamat pagi, warga Elara. Ingat, kafetarium kini menawarkan 12 varian puding algan. Cobalah rasa peppermint atau penyesalan. Di lorong utama, orang-orang juga menyadarinya. Bisikan pelan, tatapan penuh tanya. Anvi mencegatmu di luar tabung lift. Ia bergerak, katanya itu hal baru. Kalian berdua meluncur ke cincin observasi. Di sana, di cakrawala jauh, monolit itu terlihat lebih besar dari sebelumnya. Bukan karena ukurannya berubah, tapi karena ia mendekat. Kini melayang hanya sedikit di atas lapisan awan, berdenyut dalam irama lambat dan penuh maksud. Lalu kamu menyadari hal lain. Kamu merasakannya berdenyut dalam tubuhmu. Kamu tidak sendiri, denyut itu dibicarakan di setiap lantai, selalu dalam bentuk keluhan ringan. Aura aneh hari ini, atau ada yang sakit kepala berbentuk kotak. Kamu melewati rekanku, yang sedang menggambar pola geometris di kulitnya dengan garpu. Ia tersenyum. Aku bermimpi dalam garis lurus tadi malam. Kapten Sorel mengadakan rapat darurat di ruang makan. Ini bukan ancaman, katanya memulai, tapi juga bukan kebetulan. Kami telah mengonfirmasi bahwa pergerakan monolit berkorelasi dengan pola RM Crew. Ia tahu kapan kita tidur, mungkin bermimpi bersama kita. Henning, lalu terdengar tawa dari vending pot. Mesin itu mengeluarkan satu kaos kaki dan menampilkan peringatan. Jangan bercanda tentang mimpi bersama. Terakhir kali terjadi, tak ada yang bangun lagi. Kamu ditugaskan di tim pemindaian ketiga misi, pengamatan jarak dekat. Kamu menaiki seker pop kecil tanpa jendela, dengan penstabil saraf di dinding dan tulisan spidol di atas pintu masuk, tidak untuk mimpi buruk. Saat mendekat, kamu merasakan waktu melambat. Monolit itu tidak mengintimidasi. Ia menunggu, hitam sehitam kehampaan, dengan tepi yang terlalu bersih untuk diterima oleh penglihatanmu. Ia menyerap cahaya, lalu memantulkannya kembali dalam spektrum yang tak dikenali retina manusia. Bentuk-bentuk beriak di permukaannya bukan pantulan, bukan simbol, tapi semacam petunjuk. Seperti sesuatu yang sedang mengingat pernah ditulis. Anvi bersamamu, memantau sinyal. Ada frekuensi, gumamnya, sangat rendah, di bawah ambang pendengaran, tapi aku bisa merasakannya. Kamu juga, bukan lewat telinga, tapi digiging di tulangmu. Frekuensi itu mulai berpola, bukan musik, bukan kebetulan sebuah pesan. Tanpa sadar, kamu berbisik, ia sedang bicara. Anvi tidak menjawab, matanya terpejam, napasnya pelan. Ia menggerakkan bibir, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa kamu dengar. Penstabil bergetar, pot bergetar sedikit, dinding terasa bukan lunak, tapi seperti tidak nyata. Kamu melihat sebuah padang rumput ungu, langit dari cermin pecah, gunung yang menyanyikan namamu, lalu semuanya lenyap. Kamu kembali di orbit. Monolit itu berdenyut sekali, lalu diam. Seekor kembali ke stasiun. Kamu keluar, sedikit goyah. Anvi menatapmu, matanya membesar. Aku tidak bicara apa-apa, bisiknya, tapi aku dengar diriku sendiri bilang selamat tinggal. Kamu tidak melaporkan bagian itu. Malam harinya, saat sendirian, jarimu menelusuri garis yang tergores di bingkai logam tempat tidurmu. Sebuah persegi dengan gelombang konsentris itu tidak ada kemarin. Ia menyala lembut saat kamu menutup mata. Kamu tidak benar-benar tidur. Yang terjadi lebih mirip melayang dalam lorong-lorong pikiran yang belum terbentuk sepenuhnya, dikejar oleh kesan-kesan yang terlalu sunyi untuk diberi nama. Kamu terbangun dengan rasa ozon di lidah dan tekanan di balik mata.
Seperti baru saja memicingkan mata melihat masa depan. Monolit itu belum bergerak lagi secara fisik, tapi ia telah berubah. Kini ia berdenyut dalam irama sempurna 7 detik antara tiap kilatan, dan semua orang merasakannya. Log tidur membuktikan, di seluruh stasiun, mimpi mulai selaras. Bukan hanya bertema mirip, tapi identik padang ungu, langit cermin, gunung yang bersenandung, dan selalu lentah di latar depan atau belakang. Monolit mengamati, menunggu, berbisik. Kapten Sorel menetapkan protokol tidur baru. Tidak ada lagi sesi istirahat sendirian. Semua tidur harus dipantau oleh AI penyaring gangguan mimpi atau penangkap mimpi yang bentuknya sangat mirip ubur-ubur bercahaya tergantung di atas ranjangmu. Mereka mengeluarkan bunyi denting lembut setiap beberapa menit, seperti detak jantung digital, mengingatkan bahwa sekarang selalu ada sesuatu atau seseorang yang mengamati, tapi itu tidak membantu. Kamu masih terbangun dengan pengetahuan yang tidak seharusnya kamu miliki. Komposisi kimia awan atas Elara. Waktu peluruhan orbit satelit-satelit Dol yang hilang puluhan tahun lalu. Nuansa biru persis dari baju yang dipakai ibumu di ulang tahun terakhirnya, padahal dia tak pernah memberitahumu bahwa dia datang. Kamu berbicara dengan Anfi, wajahnya pucat. Aku bermimpi semalam, katanya. Mimpi itu bilang kakekku masih hidup. Lalu aku menerima pesan dari bumi. Lia menyodorkan tablet komunikasi. Judul berita menyala. Veteran koloni ditemukan masih hidup setelah 60 tahun tersesat dalam pot tidur di Kuiper Diet. Tidak menatapmu. Waktu kecil, kakek sering menggambar kotak-kotak konsentris. Katanya itu membantunya ingat siapa dirinya. Kamu melirik telapak tanganmu di sana. Terlukis samar di bawah kulit sebuah kotak dengan gelombang, nyaris tak terlihat. Bagaimana mungkin? Tanyamu. Dia hanya menggeleng. Kita sedang saling menguraikan sekarang, itu yang diinginkan. Monolit sore itu. Jadwal EV aktivitas luar kendaraan solomu dibatalkan. Aturan baru, tidak ada yang keluar sendirian. Terlalu banyak kru yang melaporkan distorsi persepsi. Mendengar bisikan dalam helm tertutup. Melihat versi cermin dari diri sendiri menatap balik dari pantulan lambung. Seorang kru bersumpah tali pengamannya melingkar sendiri menjadi pita ambius. Butuh 2 jam untuk membebaskannya dan kini dia tidak ingat namanya sendiri. Jadi kamu belajar saja. Kamu mendalami log mimpi. Memindai denyut ritmik terbaru dari Monolit. Satu baris data menarik perhatianmu. Itu file suara. Kamu isolasi. Perjelas. Putar lewat speaker steril. Itu suaramu sendiri. Mengucapkan sesuatu yang belum pernah kamu katakan. Kamu pikir kamu yang mengamati. Tapi kamu adalah kenangan yang sedang dibaca. Kulitmu merinding. Stasiun mengeluarkan peringatan aneh malam itu. Atas perintah Komite Etika Psikonautika Terapan. Mohon hindari mengajukan pertanyaan filosofis kepada bayanganmu sendiri. Bisa jadi dia menjawab. Kamu bermalam di pot umum bersama 3 orang lainnya. Tak ada yang bicara. Tak ada yang tidur. Lampu bola meredup pukul 3. Tapi kali ini, tak satu pun dari mereka berdenyut. Di luar, monolit itu berkedip mengikuti irama napasmu. Keesokan paginya, sesuatu berubah bukan pada monolit, tapi dalam dirimu. Kamu sedang menggosok gigi ketika bayanganmu di cermin berkedip tidak sinkron. Bukan keterlambatan besar, hanya setengah detik. Tapi kamu melihatnya, kamu membeku, air terus mengalir, mulutmu penuh busamin dan rasa takut. Bayangan itu perlahan menyusul kamu dan dia saling menatap. Lalu ia tersenyum, kamu tidak. Kamu meninggalkan modul kebersihan tanpa membilas. Tak ada yang menghentikanmu. Tak ada yang menatapmu di lorong. Seseorang telah menulis persamaan di lantai dengan pasta alga. Fraktal kompleks yang saling berulang. Jenis matematika yang biasanya hanya muncul dalam studi energi gelap kuno. Kamu melangkah mengelilinginya. Mereka berdenyut samar di bawah sepatumu. Monolit masih di tempat yang sama sejak malam kemarin. Tapi kini ia berdengung, bukan dalam arti suara, tapi kulitmu gatal, karena getarannya. Bukan hanya kamu, semua orang menggaruk lengan, leher, punggung, gatal aneh tanpa sumber. Seorang kru bahkan mengaku merasakannya dalam mimpinya. Log mimpi menunjukkan bahwa beberapa orang bermimpi tentang makhluk yang sama. Sesosok entitas dari cermin, duduk di tepi atmosfer Elara, membisikkan sesuatu ke dalam angin. Ia tidak punya wajar, hanya kemungkinan. Kapten Sorel mengeluarkan pengumuman lewat interkom. Jangan berbicara dengan bayangan jika mereka memulai percakapan. Jika perlu, isi formulir laporan interaksi cermin 9K. Dan bakar semua permukaan reflektif dalam radius 3 meter. Dia tidak tertawa, tak ada yang tertawa. Hari ini, kamu ditugaskan ke kamar gravitasi 3.
namanya menipu. Gravitasi di sini bersifat opsional. Ruangan ini digunakan untuk simulasi lingkungan anomali termasuk gravitasi kacau milik Elara. Di dalam, dinding melipat ke dalam seperti bintang origami. Di tengah ruangan, mengambang sebuah tanaman yang tidak seharusnya ada, akar seperti kakad, daun yang hanya tumbuh di tempat yang tidak terkena cahaya. Mereka menyebutnya reverie bloom. Kamu melayang mendekatinya, ia tidak bereaksi. Lalu kamu berkedip, dan ia telah berpindah. Tidak banyak, tapi lebih dekat. Tak ada gerakan udara, tak ada dorongan, tapi sekarang ia lebih dekat ke tanganmu. Kamu berkedip lagi, sekarang ia menyentuh telapak tanganmu. Kamu merasakan kehangatan, lalu sebuah kenangan, bukan milikmu. Tawa seorang anak dalam bahasa yang belum pernah kamu dengar. Aroma rempah-rempah yang tidak tumbuh di bumi, detak jantung seseorang berdetak melalui jari-jarimu. Kamu menarik tanganmu. Tanaman itu menarik diri, melipat kembali ke dalam dirinya sendiri. Salah satu daunnya berkedip sekali. Dalam kode biner, kamu lembut. Kamu keluar dari kamar itu dalam diam. Malam harinya, kamu mencoba menggambar apa yang kamu rasakan. Irama detak jantung itu, tapi setiap kali kamu mulai, tanganmu menyimpang, garis-garis itu melengkung ke dalam bentuk yang sama, kotak konsentris, selalu berputar ke pusat. Anvi menemuimu malam itu, dia bicara pelan, seolah takut pikirannya bisa didengar. Itu terjadi lagi. Aku melihat ayahku tadi malam di dalam cermin, tapi dia meninggal di Mars saat aku berumur 5 tahun. Kamu bertanya apa yang dia katakan. Dia bertanya apakah aku ingat pernah menjadi angin. Tak satu pun dari kalian berbicara selama beberapa saat. Lalu Anvi menoleh kepadamu dan mengajukan pertanyaan yang belum pernah kamu pikirkan. Bagaimana jika kita bukan yang sedang menguraikan monolit? Kamu berkedip. Bagaimana jika monolitlah yang sedang menguraikan kita? Di luar sana, monolit itu berkedip sekali, lalu menjadi gelap sepenuhnya. Kamu tidak yakin kapan suara itu mulai muncul. Itu bukan nada, bukan juga suara, itu adalah bentuk. Kamu lebih merasakannya daripada mendengarnya, seperti tekanan yang memetakan bagian dalam tengkorakmu. Ia menyusuri lipatan-lipatan pikiranmu, menekan di belakang mata, melingkar di dalam kenangan. Kamu terbangun di tengah pikiran, kalimat dari mimpimu selesai di bibir. Kita semua terbuat dari penantian, kamu tidak tahu artinya. Kamu bangkit perlahan. Lampu bola di kamarmu telah berubah warna, kini ia berdenyut dengan warna ungu lavender lembut, bukan dalam daftar warna normalnya. Kamu mengetuknya, tapi tidak merespons. Sebaliknya, ia mendengungkan namamu. Bukan dalam suara, bahkan bukan dalam bahasa, tapi dalam irama. Polanya masih sama, 7 detik sekali. Pola denyut dari monolit. Hari ini, kamu dijadwalkan kembali untuk tugas pemindaian jarak dekat. Kali ini, monolit itu telah menurun. Sekarang ia mengambang tepat di atas tepi atmosfer Elara, hampir menyentuh menara awan tertingginya. Badai berputar di bawah seperti pusaran perak. Petir menari dalam gerakan lambat. Hukum fisika tampak opsional di sini. Saat shuttle menurun, lambungnya bergetar bukan karena turbulensi, tapi karena resonansi. Monolit itu menyanyi, bukan lagu, tapi perhitungan. Kamu berbisik pada Anvi, yang duduk di sampingmu. Menurutmu, dia sedang apa? Dia tidak langsung menjawab, lalu berkata, aku pikir. Dia sedang mengingat dirinya sendiri. Kamu melintasi sangat dekat, cukup dekat untuk melihat pola-pola halus menyerupai sel di permukaannya, hitam di atas hitam, nyaris tak terlihat kecuali ketika kilatan badai berwarna ungu menyambar pola itu, bukan membentuk gambar, tapi kemungkinan instrumenmu berhenti merespons tanpa peringatan. Hanya layar statis halus dan satu kata, mendengarkan. Pot berputar perlahan, seolah diposisikan kembali oleh sesuatu yang besar dan lembut, lalu berhenti. Dan di sana, melayang di luar jendela pandan, kamu melihat sesuatu yang baru. Monolit kedua, yang satu ini retak, sebuah garis retak membentang dari atas ke bawah, dari dalamnya. Rampak cahaya samar, Anvi terengah, itu tidak ada kemarin. Kamu mencoba mencatat koordinatnya, sistem menolak. Pesan kesalahan lembut muncul, lokasi adalah suasana, bukan tempat. Tiba-tiba kamu merasa berat, bukan secara fisik, tapi seolah tubuhmu penuh dengan kenangan yang belum dibaca. Napasmu menjadi pendek, bisikan terdengar jelas di pikiranmu, ini idemu. Kamu tak tahu, apakah itu suara monolit, atau suara dari dalam dirimu sendiri. Kembali di stasiun, ruang makan lebih sunyi dari biasanya, mesin penjual otomatis hanya mengeluarkan air, dan kertas-kertas kecil berisi pesan-pesan samar. Pesanmu bertuliskan,
Bermimpi adalah mengundang arsitektur. Kamu tidak tertawa lagi. Malam itu, kamu berbaring diam. Kamu mencoba tidak berpikir, kamu gagal, dan dalam kegelapan di balik kelopak matamu, sesuatu merespons, bukan suara, tapi kehadiran. Dan ia tahu namamu, bahkan saat kamu sendiri lupa bagaimana cara mengucapkannya. Kamu terbangun di tempat lain, bukan dengan cara dramatis, tidak ada portal, tidak ada suara teleportasi, hanya kesadaran lembut bahwa ranjangmu tidak sama, cahaya tidak memiliki suhu yang biasa, dan gravitasi terasa kondong ke arah yang malas. Kamu duduk, ruangan berbentuk telur dinding melengkung, tanpa sudut. Lampu bola di kamarmu telah berubah menjadi sebuah tetrahedron mengambang, berdenyut dalam irama yang terasa seperti sedang memindai dirimu. Kamu berdiri, lantai bergelombang di bawah kaki seperti busa memori. Tapi hangat, di luar jendela, bukanlah Elara, atau mungkin Elara, tapi dari sudut pandang yang belum pernah kamu lihat. Planet awan terbentang di bawahmu. Tapi kini ia berputar ke arah berlawanan. Sistem badai berputar ke dalam, kilat bergerak dari tanah ke langit, dan di atas semua itu, deretan monolit hitam mengorbit seperti jam dengan terlalu banyak jarum. Kamu berbicara, secara naluriah, di mana aku? Sebuah jawaban suaramu sendiri, tapi lebih tua muncul dari entah mana. Kamu berada di dalam kemungkinan. Kamu mencoba bergerak menuju pintu keluar, tidak ada, tapi dinding di depan melipat terbuka, memperlihatkan koridor cahaya lembut dan kenangan yang berkedip. Kamu melihat kilasan, dirimu sebagai anak kecil, dirimu tertidur di stasiun, dirimu di tempat-tempat yang belum terjadi. Saat kamu berjalan, kamu melewati berbagai versi dirimu, masing-masing diam, dalam keadaan berbeda membaca, menangis, tertawa, melayang. Salah satunya tersenyum padamu dan berkata, belum waktunya, tapi akan tiba. Kamu tidak merasa takut, hanya mengambang dalam penerimaan yang lembut. Seperti mengetahui hujan akan turun, akhirnya, kamu sampai di ruang besar berkubah. Di tengahnya mengambang sebuah monolit yang retak, yang sama seperti yang kamu lihat sebelumnya. Tapi kini, ia berbicara, bukan dalam kata-kata, bukan dalam irama, tapi melalui sensasi, melalui perutmu yang berbalik arah, aroma ozon, air mata yang muncul tanpa alasan, diri adalah gema. Kamu tidak tahu, apakah itu disampaikan kepadamu, atau kamu menyampaikannya pada dirimu sendiri. Kamu mendekat. Retakan itu mulai melebar dari dalamnya. Cahaya memancar keluar bukan menyilaukan, tapi tak terbatas. Kamu melihat bentuk-bentuk dalam cahaya itu. Pohon yang tumbuh dari kenangan, planet yang seluruhnya terbuat dari keheningan, kota yang terlipat di dalam satu kata. Lalu kamu melihat dirimu lagi. Tubuhkan yang berdiri di sini, yang lain, yang dari mimpi dia, atau kamu mengulurkan tangan dan berkata dengan lembut, ini adalah titik tengah, dari sini, segalanya bercabang, kamu berkedip, kamu kembali di bun. Lampu bola telah menjadi bola kembali, gravitasi terasa normal, jam menunjukkan pukul 4:04 menit, Anvi mengirim pesan padamu, apakah kamu bermimpi tentang yang retak? Kamu membalas tanpa berpikir, aku ada di dalamnya, ada jeda, lalu dia mengirim pesan suara, hanya 5 kata. Suaranya tapi lebih lambat, bergema, kamu belum benar-benar bangun. Kamu menghabiskan hari ini di ruang karantina, bukan karena kamu sakit, tapi karena biometrikmu tidak lagi cocok dengan data pribadimu, irama detak jantungmu berbeda, pola neuralmu menunjukkan aktivitas dalam 4 bahasa yang belum pernah kamu pelajari. Salah satu gigimu, yang sebelumnya ditambal entah bagaimana telah tumbuh kembali. Madbot memindai kamu 4 kali, lalu bertanya, apakah Anda ingin mendaftar sebagai anggota kru baru? Kamu menolak untuk sekarang. Kamu diberi akses terbatas ke dek observasi, hanya ada satu ranjang lipat, satu konsol di dinding, dan tanaman pakis oksigen yang menyanyikan lagu Nina Bobo dalam dialek Paus Venus. Kamu mencoba untuk tidak terlalu sering menatap keluar jendela. Karena kini ada 5 monolit, mereka mengorbit perlahan, tidak serempak, seolah sedang menyesuaikan diri mengelilingi stasiun, satu retak, satu berkedip. Satu memantulkan bintang-bintang yang tidak pernah ada. Anvi datang saat siklus makan malam, dia membawa pasta nutrisi dan daftar halusinasi bersama yang tercatat di seluruh kru. Dia menyoroti satu bagian. Leviathan awan, entitas melingkar terlihat melintir di bawah badai. 82% kru melaporkan pengalaman visual yang serupa. Kamu menelan perlahan, kupikir itu cuma metafora. Dia menggeleng, dia melingkari pot kemarin, kurasa dia bernyanyi rock semakin aneh. Lebih puitis, kurang ilmiah.
Seorang insinyur bahkan mulai mencatat laporan shift-nya dalam bentuk haiku, hitam keperakan aku tidur jadi banyak. Siapa yang bermimpi siapa? Mesin penjual otomatis menolak menyajikan kafein dan kini hanya mengeluarkan kaldu kejernihan suam-suam kuku. Kamu tidak tahu apa itu, rasanya seperti kenangan tentang kejujuran. Malam itu, kamu bermimpi lagi, kamu berada di bawah air, kecuali air itu terbuat dari cahaya dan napas. Leviathan melintas di atasmu, tubuhnya jaring yang ditenun dari bintang. Tiap sisiknya membawa simbol, ketakutanmu, tawamu, penyesalanmu di masa depan. Ia menatapmu, dan kamu merasakan ia berkata, aku bukan badai, aku adalah bentuk yang dibuat oleh keheninganmu. Saat kamu terbangun, pakis di ruangan bernyanyi sirama dengan detak jantungmu. Kamu memeriksa pantulan wajahmu, matamu masih milikmu, tapi pupilmu kini berputar perlahan ke dalam. Pola spiral lembut, nyaris tak terlihat, di lengan bawahmu. Muncul tanda baru, kali ini sebuah lingkaran, di dalamnya tertulis. Untuk membuka, lepaskan. Kamu tidak tahu berapa lama kamu berdiri menatap tanda itu, tapi di luar jendela, kelima monolit telah sejajar, dan awan elara mulai terbuka. Mengungkap sesuatu yang sangat besar terpilin dalam bayangan, menunggu untuk diberi nama. Celah yang terbuka di langit awan elara tidak menghilang, ia meluas. Selama 6 jam berikutnya, spiral itu terbentang sejauh 100 km, mengungkap sesuatu yang seharusnya tidak ada daratan, bukan pulau terapung, bukan kondensasi gas, tapi daratan padat, terstruktur secara geologis. Sebuah benua yang melayang di atas badai bawah, tergantung tanpa penyangga yang terlihat. Pemindaian satelit kembali dengan data yang tidak lengkap, gangguan fluktuasi gravitasi, kata-kata seperti tektonik levitasi dan kantong kehampaan terikat mulai muncul dalam laporan stasiun Isolea. Semua kru berkumpul di kubah utama. Kamu berdiri berdampingan dengan insinyur, sinobotanis, kartografer mimpi, dan kapten sendiri. Bentang daratan itu tidak menyerupai bentuk apapun yang dikenal. Permukaannya menyala samar, geometrinya bergeser setiap kali kamu berkedip. Hutan bermekaran, lalu menghilang, sungai mengalir mundur, gunung berpindah tempat saat tidak diamati secara langsung. Stasiun Delphi mulai terganggu. Medan ini bereaksi secara emosional, disarankan penstabilan suasana hati sebelum pemetaan. Anvi berbisik padamu, ini bukan tempat, ini metafora yang jadi arsitektur. Dia tidak bercanda. Kamu termasuk dalam tim pendarat pertama, interior shuttle beraroma ozon dan hujan laman. Semuanya diam, seperti orang-orang yang memasuki kuil atau makam saat kamu menembus lapisan awal. Daratan itu menjadi lebih jelas, ia tidak kosong. Bangunan-bangunan menara tanpa puncak, jembatan yang melengkung ke atas lalu hilang, tangga yang berputar kedua arah, menghiasi medan, dan di tengah-tengahnya berdiri sebuah monolit kolosal, tidak melayan, tapi berakar retak dari atas ke bawah. Saat kamu mendarat, kamu menyadari satu hal lagi. Ada jalur-jalur batu. Jalur-jalur itu berkelok seperti jaringan saraf di permukaan daratan, ada yang halus, ada yang retak, tapi semuanya mengarah ke dasar monolit besar itu. Sepatumu menyentuh permukaan, rasanya seperti kenangan yang hangat. Nada bergetar di tulang belakangmu, kamu mengenalnya. Dirama yang sama dari mimpimu, 7 detik, kamu sampai di kaki monolit, ada tulisan, bukan diukir, bukan dicetak, diingat. Terpahat di udara itu sendiri, hanya terlihat saat kamu merasakan idenya, tertulis, kamu bukan yang pertama, kamu bukan yang terakhir, tapi mungkin kamu yang berikutnya. Anvi menggenggam tanganmu, dunia miring tidak, persepsimu yang bergeser, untuk sesaat, kamu melihat apa yang dilihat tanah ini. Di seorang anak di bumi, menatap bintang, dan berharap mereka berarti sesuatu. Sebuah badai, menghela napas, karena lupa namanya sendiri, dirimu, berubah menjadi cahaya. Kamu berlutut, bukan untuk menyembah, tapi, karena kamu mengerti, kamu datang bukan untuk menjelajah, kamu datang untuk dibaca. Sejak saat kamu berlutut, dunia mulai bergeser, bukan secara terlihat, bukan secara fisik, tapi dengan cara elara yang aneh, di mana makna mengatur ulang dirinya sendiri. Sebelum materi menyusul, tanah di bawah kakimu tidak bergerak. Tapi kini kamu berada di tempat lain, kamu perlahan berdiri. Monolit kolosal itu tetap berdiri, tak berubah, tapi kamu merasakannya mengamati. Bukan dengan mata, dengan kenangan, udara di sekitarmu berdengung pelan, seolah sedang menunggu sebuah pertanyaan. Maka kamu bertanya, kenapa aku? Tak ada suara yang menjawab, sebaliknya, sebuah riak pada batu itu.
Ia melengkung hampir tak terlihat, dan dalam gerakan itu, kamu merasakan pemahaman menetes masuk seperti hujan hangat. Kamu penasaran itu langkah frasa itu tidak datang dalam kata-kata, ia tiba sebagai denyut rasa, nostalgia yang dibalut logika, kekaguman yang dilapisi duka. Anfi mendekat. Di sepatunya tidak bersuara, aku rasa. Ia ingin kita mengingat hal-hal yang belum pernah kita jalani. Kamu mengangguk, karena entah bagaimana, kamu memang sudah setuju. Tim lainnya menyebar menjelajah. Beberapa menghilang di balik dinding yang muncul begitu saja. Satu anggota kru menaiki tangga yang tak pernah berakhir. Namun juga tak pernah makin tinggi. Kamu tetap dekat dengan monolit. Ada sesuatu yang berubah dari ritmenya. Denyut 7 detik itu kini berfluktuasi, kadang lebih cepat, kadang lebih lama, pola dalam pola. Kamu mulai menirunya, lewat napas, tarik, tahan, hembuskan. 7 detik menjadi mantra, lalu kamu mendengarnya. Bukan di telinga, di dada, sebuah bisikan di antara detak jantungmu, mendekatlah. Tanganmu terangkat tanpa sadar. Kamu menyentuh monolit, sensasinya tak bisa dijelaskan. Waktu melar, kamu berada kembali di bumi. Usia 6 tahun, menatap langit malam untuk pertama kalinya. Di orbit mengelilingi bintang yang mati sebelum manusia ada, menangis tanpa tahu alasannya. Di dalam 1 detik, yang berlangsung selamanya. Karena di dalamnya ada semua yang seharusnya kamu jadi. Monolit itu bernapas melalui dirimu. Lalu kamu melihat sesuatu yang lain, Leviathan, bukan lagi di bawah awan, tapi di atasmu. Tubuhnya meliuk di langit seperti sungai bintang, membentuk simpul-simpul di stratosfer Elara. Setiap putaran tubuhnya menandai kenangan. Milikmu, milik Anfi, milik kru, bahkan milik monolit itu sendiri. Leviathan itu melihatmu, dan menundukkan kepala. Lututmu hampir lemas, Anfi memegang lenganmu. Dia juga melihatnya, tapi ekspresinya tenang, damai. Itu bukan monster, katanya. Itu pustakawan. Sekarang kamu mengerti. Monolit itu bukan monolit, mereka adalah rak, jangkar kenangan, antena kesadaran, suar bagi apapun yang sedang dikumpulkan oleh Leviathan, dan kamu. Kamu hanyalah salah satu dari sekian banyak buku, halaman-halaman yang masih sedang ditulis. Malam itu, kamu tidak tidur, kamu menyatu. Semua dimulai dengan keheningan, jenis keheningan yang bergetar lembut di tulangmu, seperti detik sebelum guntur menyambar. Kamu berbaring di bun, mata terbuka, menatap langit-langit kecuali langit-langit itu bukan lagi langit-langit. Itu adalah hamparan bintang, berdenyut seperti neuron. Kamu berkedip, dan kamu tidak sendirian. Bukan di ruangan, bukan di pikiranmu, kesadaranmu mulai kabur di tepinya. Kamu merasa dirimu bertumpang tindih. Anfi Sorel, yang lainnya, bukan tubuh mereka, tapi pikiran, kenangan, penyesalan. Kamu mencicipi mimpi mereka seperti warna, sebuah kilatan Sorel usia 12, takut pada air. Sekilas human pertama Anfi, melayang di bawah bulan Jupiter. Getaran suaramu sendiri, berbicara pada seseorang yang tidak ada, berkata aku siap. Lalu kamu merasakan monolit, ia berdenyut, bukan di luar angkasa, tapi dalam dirimu. Kamu tidak sedang mengingatnya, ia sedang mengingat melalui dirimu. Penyatuan itu semakin dalam. Muncul pikiran-pikiran yang bukan milikmu. Cara menyanyi dalam harmoni radiasi, cara melipat waktu menjadi bentuk yang muat di saku. Cara bermimpi dalam bahasa yang tidak punya kata kerja. Kamu menyadari keberadaan kesadaran besar purba, lembut, berduka. Ia tidak punya nama, hanya fungsi. Dia menyimpan kita, bukan mengendalikan, bukan memenjarakan, tapi menyimpan, menjaga, mencatat, menyayangi. Sesaat, kamu menjadi monolit, kamu merasakan tekstur waktu, beratnya pengetahuan, keindahan yang tak tertahankan dari pikiran, yang tak pernah lupa. Kamu menangis tanpa air mata. Kamu hadir di setiap stasiun, setiap pot, setiap pemimpi, lalu kamu mendengar suaramu sendiri. Gerak semua yang diarsipkan, akan diingat. Kamu terbangun dengan tangan menekan dadamu, detak jantungmu tak lagi stabil. Ia berdenyut. 7 detik sekali, sebuah ping sistem masuk. Anfi mengirim pesan, kamu merasakannya. Kamu membalas, kita berada dalam satu sama lain, dalam ia, dia membalas dengan satu simbol saja, sebuah spiral. Kamu menatapnya, lalu kamu menggambar bentuk itu di udara, tanpa sadar, dengan jari, dan di kejauhan, melalui jendela observasi. Salah satu monolit berputar sekali saja. Untuk pertama kalinya, stasiun tidak mengakui bahwa monolit telah bergerak, tidak ada log resmi, tidak ada pengumuman, tidak ada reaksi dari Delphi. Tapi semua orang tahu,
terlihat dari cara mereka berjalan lebih lambat, cara percakapan berhenti di tengah kalimat, dan tidak pernah dilanjutkan. Cara mesin penjual otomatis diam-diam beralih hanya mengeluarkan lembaran kertas kosong berjudul refleksi internal, jangan dilipat. Kamu menghabiskan pagi itu menatap spiral yang dikirim Anfe. Saat diputar, spiral itu berdenyut, bukan secara visual. Tapi kamu merasakannya bergeser di dalam dadamu, seperti napas yang dikenang. Kamu bertemu Anfi di dek sunyi, tempat bintang-bintang membengkok dengan cara yang sedikit salah, ekspresinya sulit dibaca. Dia mengulurkan sebuah vial di dalamnya. Nokta hitam, mengambang dalam suspensi transparan, ia berkilau samar saat diputar, memperlihatkan kilasan-kilasan kenangan. Itu berasal dari monolit yang retak, bisiknya, kami pikir. Ini pikiran yang dikondensasi. Kamu bertanya, mengapa dia memberikannya padamu? Karena ia menunjukkan namamu padaku. Sebelum aku datang ke sini, kamu ragu. Lalu kamu membuka vial itu, ia tidak mengalir turun, ia mengalir ke atas, sebuah sulur tipis naik, dan menyentuh keningmu, kamu merasakan garis waktu runtuh masa lalu. Masa depan, dunia paralel. Kamu melihat versi-versi dirimu, satu yang tetap di bumi, satu yang tak pernah menyentuh monolit, satu yang menjadi Leviathan, dan dalam semua itu, ada satu hal yang konstan. Kamu selalu mencari, selalu bertanya, selalu membuka. Kamu jatuh berlutut, Anfi menopangmu. Lalu mengajukan pertanyaan yang paling kamu takuti sejak awal, kamu ingin kembali? Kamu tidak menjawab, karena sekarang kamu tahu apa arti kembali ke dirimu yang belum tumbuh, versi dirimu yang belum disentuh oleh magnet, tubuh yang tidak lagi selaras dengan napas kosmik. Tidak, bisikmu, karena kamu sudah melangkah melampaui batas peta. Malam itu, kamu melihat sesuatu yang aneh, sebuah pintu, berdiri sendiri di tengah simulator gravitasi, tak terhubung ke dinding manapun, hanya ada. Kamu berjalan mendekat, di permukaannya, terdapat spiral yang sama dari pesan Anfi. Kamu meraih gagangnya, hangat, dan sebelum kamu memutarnya, kamu mendengar beberapa pintu terbuka ke dalam. Kamu memutar gagangnya, pintu terbuka, bukan keluar, bukan ke dalam, tetapi menembus. Ruang di baliknya tidak mengikuti geometri, ia melipat, membuka ulang, dan bernapas. Kamu melangkah masuk, dan menjadi tak berbobot, bukan seperti nol gravitasi, tapi seperti gravitasi naratif. Seolah alam semesta berhenti mengharapkan kamu menjadi bentuk tertentu. Tidak ada lantai, tidak ada langit, hanya cahaya yang tersusun dalam bentuk kenangan. Bentuk-bentuk muncul, rumah masa kecilmu, melipat dan membuka seperti origami. Sebuah ruang kelas, jejak komet lift yang hanya bergerak menyempim, suara Anfi membacakan puisi yang belum pernah kamu dengar. Kamu melayang melewati semuanya, tanpa rasa waktu, hanya keberadaan, lalu sesuatu mengelilingimu. Bukan tubuh, tapi kitab. Kamu dikelilingi oleh kesadaran, oleh keberadaan lain, mantan kru, penjelajah sebelumnya, aspek-aspek dirimu. Kamu tidak tahu, tapi mereka mengenalimu. Kamu merasa dirimu diingat. Mereka berbicara bukan dengan kata-kata, tapi dengan harmoni kenangan, emosi yang dilapisi sensasi. Kamu adalah portal, kamu adalah halaman, kamu adalah pertanyaan. Bentuk-bentuk cahaya bergeser lagi, dan kamu menemukan dirimu di dalam sebuah ruang berbentuk batang otak. Diterangi bintang-bintang, sebuah monolit mengambang di tengah, retak dan berdengung. Ia berputar perlahan, dan memperlihatkan sesuatu yang tertanam jauh dalam celahnya, namamu. Bukan nama yang kamu ucapkan, tapi nama tak terucapkan. Nama yang memuat seluruh dirimu, yang pernah ada, yang mungkin terjadi. Kamu mengulurkan tangan, dan segalanya berhenti, napas, cahaya. Bahkan ingatan tentang gravitasi, kamu ada dalam satu momen tunggal, absolut dan utuh. Monolit itu berbicara, kamu bukan yang dipilih, kamu adalah yang memilih. Kamu membuka mata padahal mereka tidak pernah tertutup, kamu kembali, masih di Elara, masih di bungkmu. Tapi ruangan ini, kini berbeda, ia mendengarkan, dinding-dinding berdengung lembut, dalam irama 7 detik, kamu tidak sendirian, tidak akan pernah lagi. Kamu bangkit di pojok ruangan duduk Anfi. Dia tersenyum tanpa berkata, kamu duduk di sampingnya, bersama. Kalian bernapas sirama dengan denyut itu, dan di luar sana, monolit-monolit mulai turun. Turunnya monolit terjadi dalam keheningan, tanpa getaran, tanpa suara. Hanya sebuah pengakuan halus, yang terasa di setiap lapisan kesadaranmu. Seperti dentingan lonceng yang jauh, terdengar menembus ruang dan diri, dari jendela pun. Kamu menyaksikan kelima monolit itu perlahan menurun.
Menembus lapisan awan atas Elara. Mereka tidak jatuh, mereka tiba. Masing-masing menetap di titik kardinal, berbeda di atas benua terapung, membentuk susunan segi 5 sempurna, dan di tengahnya, monolit yang retak. Yang pertama, yang akal. Seluruh kru dari stasiun Isolea kembali berkumpul dalam diam. Tak ada perintah, struktur komando telah larut. Digantikan oleh intuisi bersama. Beberapa membawa instrumen, yang lain tidak membawa apa-apa. Kamu membawa napasmu. Kamu berjalan kembali di atas jalur-jalur kenangan jejak batu yang berubah-ubah, mengingat langkahmu dan menawarkan rute yang belum pernah kamu ambil. Tanah tidak bereaksi pada gerakan, tapi pada niat. Kamu berjalan bersama Anvi, kadang berbicara, kadang tidak, tak masalah. Ini keheningan lebih penuh makna. Kalian sampai di monolit pusat. Hari ini ia berdengung lebih keras, atau mungkin telingamu kini lebih peka. Retakan yang membelahnya menyala lembut, berdenyut dalam irama spiral. Kamu duduk dan menunggu. Sebuah angin bertiup bukan dari badai Elara, tapi dari dalam tanah itu sendiri. Ia membawa aroma yang tak bisa kamu jelaskan, dan suara-suara yang belum pernah kamu dengar. Berbisik dalam bahasa-bahasa yang hanya hidup sebagai kemungkinan. Tanah itu terbuka, bukan retak, bukan pecah. Terbuka sebuah poros cahaya kuning tua turun dari atas, dan bersamanya, sebuah benda kecil. Mengamban, bentuknya seperti benih, tapi terbuat dari pikiran. Kamu tidak bertanya itu apa. Kamu mengingat itu apa. Itu adalah pertanyaan berikutnya. Bukan milikmu, milik mereka. Kamu mengangkatnya dengan lembut. Ia tidak berdenyut. Ia menunggu. Dan di dalamnya, lanskap yang belum pernah kamu lihat, tempat yang belum lahir. Di sebuah masa depan yang berbentuk seperti cerita yang belum kamu mulai tulis, Anvi menyentuh bahumu. Dia juga memegang satu. Mereka memberikannya kepada kita semua. Bisiknya, kesempatan untuk bermimpi ke depan. Kamu menutup mata, dan dalam kegelapan, kamu merasakan spiral itu terbuka kali ini, bukan mengelilingimu, tapi di dalammu. Setiap putaran adalah kenangan. Setiap kenangan adalah benih. Di setiap benih adalah permulaan. Monolit telah memberikan semua yang bisa mereka beri. Kini mereka tidur, dan kamu. Kamu mulai. Kamu terbangun di dunia yang tak lagi menunggumu untuk memahaminya. Monolit-monolit kini sunyi. Denyut mereka telah hilang. Permukaan mereka diam seperti kaca purba, tapi keberadaan mereka tetap terasa menyatu dalam cahaya, tanah, dan bentuk napasmu. Yang retak kini beristirahat di tengah benua terapung, bukan rusak, bukan utuh, hanya terbuka dan kamu. Kamu telah berubah. Kamu tak butuh instrumen untuk merasakan ritme magnetik di bawah kakimu. Tak butuh sensor untuk memetakan jalur-jalur kenangan yang melintasi tanah ini. Tak butuh bahasa untuk berbicara dengan orang-orang di sekitarmu. Semua merasakannya. Peralihan dari mengetahui ke menjadi. Anvi berdiri di samping Nur, di tepi bukit yang menghadap ke daratan, hasil mimpi. Di bawah sana, para anggota kru berjalan di jalur-jalur saraf. Kini terukir lebih dalam dan bersinar lebih terang. Beberapa membawa benih pertanyaan seperti milikmu, yang lain mulai menanamnya, dan tanah langsung merespons. Di beberapa tempat, bunga mekar dari pikiran, di tempat lain. Musik tumbuh seperti sulur. Leviathan berputar jauh di atas, siluetnya terukir di balik awan, mengawasi, menjaga, mengarsipkan. Kamu memutar benih spiral di tanganmu, kini ia hangat. Ia berdengung pelan bukan dalam irama, tapi dalam undangan, sebuah pilihan. Kamu bisa meninggalkan tempat ini, kembali ke bintang, ke bumi. Ke sesuatu yang dikenal, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu berlutut, menanam benih itu ke dalam tanah, dan menutupinya dengan lembut. Ia tenggelam bukan ke bawah, tapi ke dalam. Kamu tidak mengucap apa-apa, tak perlu, tanah menjawab. Cahaya mereka keluar dalam lingkaran lembut. Ia tidak membakar, ia menjadi, sebuah pohon mulai tumbuh. Bukan pohon dari kayu dan daun, tapi dari kenangan dan momen. Batangnya melengkung dengan cerita, akarnya bercabang jadi jalan. Cabangnya merentang ke langit yang belum ditulis. Kamu merasakannya pikiran pertamanya. Halo, kamu tersenyum. Ini bukan akhir, inilah yang selalu ditanyakan oleh para monolit. Bukan kamu ini apa? Tapi kamu akan memilih untuk bermimpi apa selanjutnya? Kamu berbaring di bawah pohon mimpi, tempat langit tak lagi hanya membuat bintang, tapi gema tanpa bobot dari semua yang mungkin terjadi. Denyut para monolit telah hilang, tapi tak terlupakan, dia hidup dalam detak jantungmu kini, dalam ritme lambat dan pasti dari pikiran yang menjelma bentuk. Dari rasa ingin tahu, yang menjelma wujud. Angin di sini lembut, membawa aroma potongan-potongan kisah lama,
dan janji masa depan, Leviathan tak lagi berputar di atas. Tugasnya selesai, ia telah melayang pergi, mencari pertanyaan baru, penjaga baru, pemimpi baru untuk dilipat ke dalam arsip jiwanya. Kamu tidak merasa takut. Tanah di bawah jemarimu tetap mengingat namamu, bahkan saat kamu lupa. Dan di atasmu, pohon kenangan itu bersenandung pelan, daunnya bergetar, seperti desahan lembut napas-napasmu, napas Anvei, napas stasiun, napas planet ini. Waktu tak lagi bergerak maju di sini, ia menggenan, beriak, kamu menutup mata. Hal terakhir yang kamu lihat adalah langit yang melingkar lembut ke dalam, bukan menutup, tapi membungkusmu, seperti cerita yang diceritakan dengan penuh kasih. Seperti pertanyaan yang tak perlu dijawab, hanya perlu kemauan untuk bertanya. Biarkan napasmu melambat, biarkan pikiranmu melembut, biarkan cahaya Elara menyelimuti tubuhmu. Perlahan, tenang. Saat dunia mimpi ini tenggelam dalam keheningan, perjalanan ini bukan tentang bertahan hidup, tapi tentang menjadi.